Halo semuanya, selamat siang Bu Yuli dan teman-teman sekalian. Coba deh kalian perhatikan layar di depan sekarang. Di situ kan terpampang nyata ya kemegahan Candi Borobudur. Kita mungkin sering dengar namanya, atau bahkan udah pernah ke sana, cuma buat study tour dan foto-foto estetik mungkin. Tapi pernah gak sih kalian bayangin gimana rasanya berada di abad ke-8, berdiri di tengah hutan dan melihat jutaan balok batu disusun setinggi ini tanpa bantuan mesin sama sekali. Bangunan ini bukan cuma tumpukan batu biasa sih, Wak. Borobudur adalah bukti nyata kalau Indonesia pernah punya masa kejayaan Buddha yang luar biasa di bawah kekuasaan dinasti Syailendra. Hari ini, kelompok kami bakal ngajak kalian terbang sebentar lewat video drone ini untuk membedah kemegahan Borobudur dari sudut pandang yang berbeda. Kita nggak cuma bakal ngomongin soal sejarah yang ngebosenin loh, tapi kita juga bakal bahas soal ambisi, teknologi rahasia zaman dahulu, dan seni tingkat tinggi yang bikin bangunan ini diakui sebagai warisan dunia. Buat kalian yang mungkin mikir sejarah itu cuma hafalan yang bikin ngantuk, santai bro. Kita bakal jelasin dengan cara yang simple supaya kita semua di sini paham kenapa sih nenek moyang kita itu keren banget. Sebelum lanjut, memperkenalkan kelompok kami adalah sebuah keharusan. Berikut adalah daftar nama kelompok kami. BTW di situ ada saya ya. Dan mereka juga lah yang akan membawa kalian ke perjalanan kali ini. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian walau kalian nggak punya. Dan kita mulai pembahasannya dari fungsi yang utama dari bangunan ini yang bakal dijelasin sama Tian. Let's go. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Buat apa sih candi sebesar ini dibangun? Jadi, Borobudur ini sebenarnya adalah replika alam semesta dalam sejarah Buddha. Fungsinya sebagai tempat ziarah dan meditasi. Kalau kalian lihat videonya, candi ini punya banyak lorong. Orang zaman dulu masuk dari pintu timur, terus jalan muter searah jarum jam sambil naik ke atas. Tujuannya apa? Supaya pikiran mereka tenang dan perlahan-lahan lepas dari urusan duniawi yang ribet. Jadi ini adalah tempat healing paling maksimal pada masanya. Thank you. Nah, kalau kita lihat bentuknya dari atas pakai drone ini, Borobudur itu terlihat seperti punden berundak. Ini sangat menarik loh, karena punden berundak itu budaya asli Indonesia zaman Megalitikum. Tetapi di sini digabung sama konsep mandala dari India. Inilah yang disebut alkulturasi. Nenek moyang kita nggak cuma menyalin budaya luar loh, tetapi mereka memodif habis-habisan sampai menjadi bangunan yang paling unik di dunia. Mereka pakai batu andesit yang dipahat sedemikian rupa supaya bisa saling mengunci tanpa semen sedikit pun. Teknik ini disebut interlocking, mirip kayak sistem kuncian pada meja kayu ataupun juga Lego. Tingkatan spiritualitas. Sekarang fokus ke tingkatan candinya. Ada 3 bagian utama, yaitu dasar yang paling bawah namanya Kamadhatu. Isinya tentang manusia yang masih penuh nafsu dan dosa. Naik ke tengah ada Rupa Dhatu, tempat manusia mulai bisa mengendalikan diri. Di sini banyak banget relief dan patung Buddha di dalam stupa berlubang. Dan yang paling atas, yang polos dan luas itu namanya Arupa Dhatu. Di puncak ini nggak ada relief lagi. Cuman ada stupa induk raksasa. Kenapa polos? Karena itu simbol kebebasan mutlak, di mana jiwa sudah suci dan gak terikat lagi sama bentuk duniawi. Terakhir, coba perhatikan dinding-dindingnya. Itu bukan sekedar hiasan. Ada sekitar 2672 panel relief yang kalau dijajarin panjangnya bisa sampai 3 km. Relief ini menceritakan banyak hal, mulai dari riwayat Sang Buddha sampai kehidupan sehari-hari rakyat jelata di abad ke-8. Jadi, Borobudur itu ibarat buku sejarah raksasa yang dipahat di batu. Intinya, kita harus bangga karena punya warisan secanggih ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Asal jangan tanya hal yang absurd ya. Terima kasih.